Ilmuwan berhasil mencapai tepian alam semesta, namun tak ada yang siap untuk penemuan ini. Cerita dimulai di laboratorium kapal ruang angkasa. Alarm berbunyi, sistem pemadam kebakaran aktif. Dua orang berdebat, salah satunya menuduh rekannya kehilangan akal. Pertengkaran memuncak ketika sebuah tank digunakan untuk mengintimidasi. Di luar, kapal bulat memancarkan cahaya terang. Sementara itu, di kapal lain, jam menunjukkan pukul 6 pagi. Letnan Kolonel Harold Richards bangun, berolahraga dengan push-up dan sepeda statis. Dr. A.B. Anderson ingin tidur lebih lama, tetapi akhirnya bangun dan membuat kopi dengan sedikit alkohol. Selesai berolahraga, Harold mencatat data, memeriksa botol berisi lebah, dan memberi makan belut listrik di akuarium kapal. Melalui periskop, ia mengamati lingkungannya, hanya ada kegelapan. Kapal mereka yang bulat tampak menyerap cahaya di satu sisi, sementara sisi lain mengeluarkan sesuatu seperti asap. Sementara Harold sibuk dengan tugas-tugasnya, AB malah bermalas-malasan, minum dari kantong alkohol, mencoba kacamata hitam, dan menonton TV setelah sekadarnya menyelesaikan pekerjaannya. Usai beraktivitas, Harold membuat secangkir kopi, duduk di sofa, dan menyisihkan beberapa kantong minuman keras yang berserakan. Richards memberitahu AB bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan. Namun, AB justru merasa mereka semakin menjauh, menyatakan bahwa seluruh misi ini tidak ada gunanya. Tanpa berkata banyak, Harold berdiri dan meninggalkan ruangan. Keesokan paginya, Harold kembali melakukan push-up sebelum memeriksa lebah yang masih tertidur, lalu mencatat data harian. Ia melempar ikan ke akuarium berisi belut listrik dan tak sengaja menjatuhkan pena serta tanda pengenal militer ke dalam air. Saat Harold mencoba mengambilnya, belut menyentuh logam tanda pengenal tersebut, dan Harold tersengat listrik hingga jatuh, membuat kapal kehilangan daya sesaat. AB terbangun dan menemukan Harold telah mati. Panik, ia menarik tubuh Harold, menyeretnya ke pintu udara. Ketika sampai di sana, AB membuka pintu kedap udara, menempatkan tubuh Harold di dalamnya. Namun, ia ragu untuk menarik tuas untuk melemparkan rekannya keluar angkasa. AB menuju ruang kontrol, mencoba memahami sistem kapal. Ia memasukkan pertanyaan ke komputer tentang jarak mereka dari bumi dan tepian alam semesta, namun komputer gagal menghitungnya. Kapal terus melaju ke dalam kegelapan. Anderson, dalam keadaan linglung, terbangun dekat kompartemen kedap udara, tampaknya tertidur di sana. Saat berdiri, ia tanpa sengaja menyentuh tuas, dan tubuh Harold terlempar keluar angkasa. Panik, AB memeriksa periskop dan melihat tubuh rekannya melayang di luar sana. Kini dia sendirian, terpaksa melanjutkan perjalanan. Ia tertidur, sementara cuaca buruk mengamuk di sekitar kapal. Tiba-tiba, kilatan petir membangunkannya, dan melalui jendela, ia melihat mata seekor ikan pari listrik raksasa yang melilit kapal. Terkejut, AB menenggak kantong alkohol lagi dan kembali terbaring di lantai. Saat sadar, ia memutar ulang rekaman bersama Harold di tengah perjalanan. Di rekaman, Anderson menjelaskan bahwa tujuan sekundernya adalah mengamati efek tanpa bobot pada lebah madu, tetapi lebah-lebah tersebut tidak bertahan lama, sehingga hasilnya tak meyakinkan. Sang pembawa acara menutup dengan pertanyaan utama, apakah mereka akan sampai di akhir perjalanan ini? AB berpikir perjalanan mereka akan memakan waktu lama sebelum mencapai tujuan, tetapi ia yakin akan berhasil saat bintang-bintang tak lagi terlihat. Transmisi berakhir, dan AB, dalam kesunyian, membuat jerat dari kabel, mengalungkannya di leher. Sambil melihat foto istrinya, ia mengucapkan selamat tinggal dalam hati. Namun, tiba-tiba kapal terguncang hebat, membuat AB kehilangan keseimbangan dan mengalami kejang-kejang. Ia bergegas ke POD pengamatan dan terpana oleh cahaya putih terang di luar. Dengan penuh harap, ia mengenakan kacamata untuk mencoba melihat apa yang ada di balik cahaya itu. Kita lalu dibawa kembali 13 tahun ke masa lalu, ke sebuah konferensi. Dr. Weatherford, seorang ilmuwan terkemuka, membahas misi luar angkasa yang akan datang, memperlihatkan perhitungan teoritis. Ia memperkenalkan AB sebagai ahli biologi kelautan yang luar biasa, sosok kunci untuk menjelajahi hipotesis-hipotesis teoritis mereka dalam praktik. Namun, seorang ilmuwan lain menyatakan kekhawatirannya, menganggap misi ini sebagai risiko besar yang sebaiknya diteliti lebih mendalam. Weatherford, penuh keyakinan, menegaskan bahwa risiko tersebut layak diambil. Ia memperkenalkan Harold, yang telah dipilih sebagai pilot modul misi ini. Harold menjabat tangan AB, sementara para jurnalis dan fotografer mengabadikan momen bersejarah itu, penuh keyakinan bahwa mereka akan mencapai batas alam semesta. Sebelum keberangkatan, AB menjalani serangkaian persiapan intensif untuk perjalanan luar angkasa.
Ia diperiksa, diberi penjelasan, dan dibacakan haknya. Dr. Weatherford, yang terpesona dengan teori multiverse, meninjau perhitungan di papan tulis, menyimpulkan bahwa alam semesta jauh lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkan. Menurutnya, meskipun gagasan tentang akhir alam semesta berada di luar imajinasi, sifat misteriusnya tidak boleh diremehkan. Abe merasa bingung, bahkan sampai kehilangan kesadaran sesaat, memaksa para perawat membantunya pulih. Mereka meminta Abe menandatangani beberapa dokumen, dan dokter mencatat betapa rendahnya toleransi stres yang dimiliki sebagian ilmuwan. Setelah berlatih, Harold menyemangati Abe, membantunya berdiri, dan memberi dukungan penuh. Dr. Weatherford menyatakan antusiasmenya pada masa depan para astronot. Namun, tak lama setelah itu, Abe kehilangan kesadaran lagi. Cerita kembali ke perjalanan di pesawat ruang angkasa, ketika Harold masih hidup dan menyadari kerusakan pada airlock. Ia mencoba menyesuaikan sistem secara manual karena pembuangan limbah otomatis tidak berfungsi, memberitahu Abe bahwa tugas ini akan membosankan. Abe hanya tertawa, sambil memeriksa tuas secara bergantian. Keduanya terus bekerja sama, menangani lebah dan menjalankan misi mereka. Namun, Abe menemukan bahwa Harold melanggar protokol dengan memberi makan belut menggunakan ikan sarden yang berpotensi berbahaya. Meski diperingatkan, Harold terus melakukannya dengan santai. Di malam hari, Abe menggambar sesuatu di buku catatannya. Saat melihat melalui periskop, sebuah galaksi muncul di hadapannya, menambah misteri perjalanan mereka yang belum berakhir. Saat Harold tidak memperhatikan, Abe mengeluarkan koper berisi perbekalan. Sebuah toples sarden terjatuh dari koper, dan Abe buru-buru memasukkannya kembali. Ia kemudian meletakkan koper di dalam airlock dan melemparkannya keluar, memastikan Harold tak lagi memberi makan belut dan membahayakan dirinya sendiri. Puas, Abe kembali ke ruang kontrol di mana Harold sibuk mengemudikan kapal, meski kapal sebenarnya sudah dalam mode autopilot. Abe bertanya mengapa Harold melakukan itu. Tepat saat itu, sebuah tombol merah di panel kontrol menyala. Harold hendak menekannya, tetapi Abe menghentikannya dengan alasan ingin melihat apa yang akan terjadi jika dibiarkan. Harold marah dan meninju wajah Abe, tetapi Abe hanya tertawa, karena ternyata tidak ada yang terjadi pada kapal. Ketika Abe pergi, Harold bertanya di mana sarden-sarden tersebut. Abe menyeringai dan mengaku telah mengirimnya ke luar angkasa, membuat Harold marah dan menyerangnya lagi. Kali ini, Harold bahkan merobek foto istri Abe. Abe melihat foto yang robek itu, namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari bagian lain kapal. Ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah ruangan penuh dengan orang-orang, yang ternyata adalah tim pendukung yang menyapa mereka sebelum peluncuran, mengirim mereka menuju tepi alam semesta. Para astronot berterima kasih dan mengusulkan bersulang untuk luar angkasa. Abe mengambil kantong alkohol dan minum, membaur dalam momen perayaan ini yang terasa nyata di tengah kesendiriannya. Untuk pertama kalinya, Abe minum lebih banyak dari biasanya. Kita dibawa ke masa sebelumnya, ketika Abe pergi ke laboratorium dan memeriksa beberapa lebah yang telah mati. Melalui mikroskop, ia mendapati lebah-lebah itu mati karena sebab yang tidak jelas. Ia kembali ke ruangan berjendela, memandang kosmos yang dipenuhi bintang. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang berulang, dan pagi yang sama kembali tiba. Abe, lelah dengan monotoni, berbaring di sofa dan tertidur. Sementara itu, Harold menyadari bahwa pengumpan belut otomatis rusak. Ia mencari Abe di seluruh kapal dan akhirnya menemukannya tertidur. Abe, penuh penyesalan, mengakui bahwa ia tidak melakukan apapun hari itu. Namun Harold menenangkannya, mengatakan bahwa setiap orang perlu istirahat sesekali. Keesokan harinya, Abe mencoba memperbaiki mesin arcade kapal. Ia bergulat dengan kabel dan sensor, tetapi tiba-tiba terjadi hubungan pendek, membuatnya gagal memperbaiki mesin tersebut. Di saat yang sama, Harold diam-diam mengambil sekaleng sarden dan memberi makan belut sendiri. Pada malam hari, Harold bertanya apakah Abe berhasil memperbaiki mesin itu. Abe mengakui bahwa ia gagal, tetapi berhasil membuat kalung dan gelang dari kabel-kabel yang ia temukan. Harold memperingatkannya untuk tidak melakukan hal bodoh. Abe membuka lokernya dan melihat foto istrinya yang telah lama ia kira hilang jatuh ke lantai. Merasa lega, ia memungutnya kembali. Hari-hari terus berulang di pesawat luar angkasa. Di pagi berikutnya, Harold dengan semangat bertanya pada Abe, apa rencanamu hari ini? Hari itu, Abe mengatakan pada Harold bahwa ia akan bekerja pada koloni lebah yang telah siap untuk dipanen. Harold, yang antusias, mengaku menyukai ide itu dan menyebut jemadu luar angkasa. Abe pergi ke laboratorium dan mencatat data pengamatan lebah, menyesuaikan aliran gas ke sarang agar kondisinya tetap stabil. Setelah selesai, Abe menuju ruangan berjendela dan menyaksikan pemandangan luar yang kini dipenuhi cahaya jingga.
Di awal perjalanan ini, mereka masih bisa melihat matahari, menandai betapa jauhnya mereka dari bumi. Terpesona, Abe mengeluarkan foto istrinya, mengangkatnya ke kaca, dan mengaguminya dalam keheningan. Kemudian, Abe dan Harold bertemu lagi dan berbagi pengamatan mereka dengan gembira. Kapal masih melaju, dan lebah-lebah itu masih berdengung. Abe menginformasikan bahwa kemungkinan keesokan harinya mereka bisa memanen madu luar angkasa yang mereka tunggu-tunggu. Ketika mereka memasuki kabin kontrol, Abe, yang baru pertama kali masuk ke sana, melihat sekeliling dengan takjub dan bertanya pada Harold apakah ia benar-benar mengerti cara mengendalikan semua ini. Dengan percaya diri, Harold menjelaskan bahwa mengemudikan kapal ini tak jauh beda dengan mengemudikan jet ski, hanya saja ini di luar angkasa. Namun, tiba-tiba, sesuatu terjadi pada kapal. Di malam hari, Harold mencoba mencetak rekor baru pada mesin game yang masih berfungsi di kapal, tetapi fokusnya terganggu ketika Abe mendekat. Permainannya berakhir sementara pesawat ruang angkasa mendekati objek oranye besar di kejauhan. Hari berikutnya, Abe bersiap untuk memanen madu luar angkasa, sementara Harold pergi ke dapur mengambil roti. Di sekitar kapal, kilatan cahaya misterius berulang kali muncul, membuat Abe penasaran. Ia kembali ke ruangan berjendela dan terkejut melihat Harold di sana, meskipun Harold biasanya tidak tertarik dengan pemandangan tersebut. Abe, yang terpesona oleh bintang dan planet di luar, menjelaskan bahwa ia menyukai keindahan alam semesta. Harold, dengan nada sedih, mengaku bahwa istrinya lebih cantik dari 8 tahun lalu, dan mulai mempertanyakan keputusannya untuk meninggalkan kehidupan di bumi demi misi ini. Ia menjelaskan bahwa alasan utamanya menerima misi ini adalah keringanan pajak yang besar bagi keluarganya, meskipun negara juga menginginkannya untuk pergi. Abe, sebaliknya, mengatakan bahwa sainslah yang memanggilnya untuk melakukan perjalanan ini. Abe akhirnya berhasil memecahkan rekor di mesin game. Harold kembali dengan roti dan mengingatkan Abe tentang madu luar angkasa yang sudah bisa dinikmati. Mereka mencicipinya sambil terus berbicara tentang keluarga dan alasan mereka menyetujui perjalanan ini. Harold, sambil memegang foto istri Abe, bertanya bagaimana mungkin Abe bisa meninggalkannya di belakang. Dengan penyesalan, Abe mengakui bahwa sebenarnya istrinya lah yang meninggalkannya. Itulah sebabnya ia memilih misi ini, bukan demi sains, tetapi untuk menjauh sejauh mungkin dari masa lalunya. Setelah itu, Abe kembali sibuk dengan mesin game, seolah tidak bisa menahan diri untuk mencobanya lagi. Tiba-tiba, mesin arcade mengeluarkan suara aneh, dan Abe menyadari bahwa mesin itu rusak. Pada saat yang sama, alarm kapal berbunyi, menunjukkan bahwa jumlah lebah di laboratorium menurun drastis. Malam itu, Abe sulit tidur, pikirannya dipenuhi oleh kenangan tentang istrinya. Ia berbaring merenung, sementara bayangan 2 astronot lain muncul duduk di meja, seakan-akan ada dimensi lain yang hadir di kapal mereka. Keesokan harinya, Harold menemukan buku catatan milik Abe dan terkejut melihat ada gambar dirinya di sana. Ia bertanya apa maksudnya, dan Abe menjelaskan bahwa ia menggambar tubuh Harold yang masih hidup sebagai sebuah pertanda baik. Namun, Harold tidak memahami arti gambar itu. Abe berjanji akan menjelaskan nanti, tetapi Harold tiba-tiba menyerangnya, mengira Abe mungkin berniat jahat. Dengan tang di tangan, Harold menuntut Abe untuk menjelaskan mengapa ia terus menggambar tubuhnya. Abe menjelaskan bahwa sejak kecelakaan itu, ia merasa perlu menggambar Harold sebagai pengingat dan penghubung pada ingatannya. Harold mulai curiga Abe telah kehilangan akal. Namun, Abe mencoba menjelaskan bahwa semua ini dimulai dari lebah-lebah yang mati, yang membuatnya mulai menggambar tubuh-tubuh mereka. Secara bertahap, ia beralih menggambar tubuh Harold, seolah-olah peristiwa itu telah terjadi berulang kali di alam semesta yang berbeda. Saat Harold melihat gambar dirinya yang tersengat listrik oleh belut, kita menyaksikan beberapa versi peristiwa ini di alam semesta lain. Semuanya berakhir dengan nasib yang sama. Abe, yang turut menyaksikan fenomena tersebut, kebingungan bagaimana menjelaskannya. Gambar-gambar itu tampak menjadi bagian dari ingatannya, tetapi ia tidak tahu peristiwa ini benar-benar terjadi atau sekadar ramalan. Abe mulai percaya bahwa semua ini bukan hanya terjadi pada mereka, tetapi juga pada mereka di dimensi lain. Di kamar itu, kita melihat 2 sosok astronot lain membicarakan hal yang sama, seolah terperangkap dalam situasi serupa. Harold masih bingung bagaimana Abe bisa mengetahui tentang nasibnya yang potensial. Namun ia menunjukkan gambar-gambar lain di buku catatannya, termasuk gambar Fisher yang berwarna putih dalam kegelapan. Sementara itu, Harold, yang terus mencari cara memahami bagaimana belut bisa melukainya secara fatal, tiba-tiba mencelupkan tangannya ke akuarium dan menerima sengatan listrik. Abe terkejut, mengambil karung untuk membungkusnya, tetapi mendadak teringat pada gambar Fisher dalam kegelapan. Terguncang, ia berlari ke jendela kapal, berharap melihat sesuatu di luar, tetapi hanya ada kegelapan. Dalam kepanikan,
Ia kembali ke seikat kabel dan mencoba memisahkannya. Ketika menyadari bahwa Harold telah mengambil tang, Abe kembali mencari rekannya dan menemukan Harold terbaring dengan tang mencuat dari dadanya. Abe mencabut tang itu, lalu kembali ke kabel dan mencoba memotong salah satunya. Saat ia menarik bundel kabel, suara aneh terdengar, dan percikan api mulai muncul. Kapal berguncang hebat, membuat Abe berlari ke jendela lagi. Ia melihat kapal mulai menyimpang dari jalurnya dan menabrak sesuatu di kegelapan, seolah menghantam dinding tak terlihat di ruang angkasa. Kegelapan mulai retak, pecah menjadi serpihan, dan cahaya putih yang menyilaukan menggantikannya. Tiba-tiba, kita melihat Abe berada di rumah. Ia mematikan TV dengan santai, seolah sudah pernah melihat kejadian ini. Ia bertemu dengan istrinya, menikmati momen singkat itu. Namun, telepon rumah berdering, dan Abe kembali untuk menjawab. Di ujung telepon, Dr. Weatherford mengabarkan bahwa posisi yang Abe lamar sudah terisi. Saat Abe menerima kabar itu, seorang ajudan bingung mengambil koran dengan foto 2 astronot lain yang tercetak di atasnya. Cerita beralih lagi ke pesawat ruang angkasa tempat 2 astronot tersebut berjuang menghadapi masalah besar. Salah satu dari mereka, dalam upaya memperbaiki sistem yang terganggu, memotong kabel yang salah, menyebabkan kapal runtuh dan kembali ditelan kegelapan. Apakah semua ini hanyalah hayalan Abe? Sebuah kilas balik atau tanda dari multiverse yang rumit? Apakah dia benar-benar pernah menjalani misi tersebut? Atau hanya pengamat dari berbagai kemungkinan alam semesta? Bagikan pendapat kalian di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.